nama Tuhan saudara. Sebentar kita akan ibadah doa. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kami mencari hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati kehadiran-Mu Bapa. Kami mau berdoa bersyafaat untuk banyak hal Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kekuatan kami hanya ketika kami datang kepadamu. Kekuatan kami Tuhan ketika kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan Kau sucikan dan kuduskan setiap kami. Layakan kami Tuhan untuk menaikkan pujian dan doa-doa kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom Bapak Ibu Saudara. Di tengah situasi COVID, pandemi, begitu banyak orang yang panik. Bukan saja orang-orang dunia, bahkan anak-anak Tuhan pun begitu panik dengan keadaan seperti ini. Kita begitu sibuk, begitu repot untuk mendapatkan vitamin untuk tubuh kita agar imun kita kuat. Kita sibuk berolahraga, kita sibuk mengkonsumsi suplemen, makanan-makanan bergizi untuk menguatkan tubuh kita supaya kita tidak terpapar oleh virus ini. Tapi saudara, ada satu hal yang terpenting di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita perlu Tuhan, kita perlu kuasa doa. Di tengah situasi yang semakin sulit, mari kita mau datang kepada Tuhan malam hari ini. Saya rindu, kita semua boleh datang dengan penuh kerinduan. Kita mau mencari hadirat Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan yang baru hanya lewat doa dan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian. Satu hal yang ku rindu, hanya berdiam di dalam rumah Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ketika kami datang di dalam rumah-Mu Tuhan, ketika kami bertelut di hadapan-Mu Tuhan, kami menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya kepada-Mu, Allah yang besar, Allah yang menjadi sumber kekuatan dan perlindungan kami, Allah yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatan, Engkaulah sukacita.
mengandalkan hartamu? Apakah selama ini kau mengandalkan kekuatanmu? Apakah selama ini engkau mengandalkan segala sesuatu yang ada pada dirimu? Saat ini Tuhan menunjukkan pada dunia bahwa tidak ada yang dapat diandalkan di situasi ini selain Tuhan yang besar, selain Yesus yang teramat besar, yang kuat, yang mampu kita andalkan. Saudara, mari lewat situasi yang Tuhan izinkan terjadi, kita mau ingat kembali hanya Yesus satu-satunya yang dapat kita andalkan. Hanya Dia yang memberikan perlindungan, penyertaan dan pertolonganmu bagi setiap saudara dan saya. Mari hari-hari ini kita sediakan lebih lagi banyak waktu untuk bersekutu kepada Tuhan. Kita semakin dekat dan melekat kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami mau nyatakan hanya Engkau kekuatan kami. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Engkaulah kekuatanku.
Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan mengadakan ibadah doa dan saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat kebenaran firman Allah yang terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Tapi sebelumnya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami akan belajar lagi kebenaran firman-Mu. Mari terangi hati dan pikiran kami. Hikmat, akal budi, dan pengurapan dari Tuhan ada pada kami sekalian. Kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita membaca Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara-saudara, ada dua orang yang bersama-sama datang di bait Allah dengan maksud yang sama. Mereka mau berdoa kepada Tuhan. Dua orang ini, yang satu orang Farisi dan yang satu pemungut cukai. Tetapi saudara-saudara, kedua orang ini memberi reaksi yang berbeda di dalam doanya, dalam sikapnya, dan dalam kata-katanya. Dan itu sebabnya setelah kedua orang ini selesai memanjatkan doa, Yesus kemudian memberitahukan mana doa yang didengar oleh Tuhan dan mana doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara dengan belajar bersama-sama tentang doa yang didengar Tuhan. Seperti apakah doa yang didengar Tuhan? Saudara-saudara, dari perumpamaan ini kita belajar tentang beberapa hal. Perhatikan saudaraku, yang pertama adalah sikap doa. Orang Farisi datang dengan sikap bahwa dia adalah orang benar, tidak pernah berbuat salah dan melakukan banyak hal kebaikan. Malah dalam doanya dia mengecilkan pihak lain. Sebaliknya, orang pemungut cukai ini dia datang dengan sikap yang rendah kepada Tuhan. Dia tahu ia adalah orang yang berdosa. Dia tahu ia adalah orang yang melakukan banyak kesalahan. Ia tahu ia adalah orang yang sering mengecewakan hati Tuhan. Itu sebabnya dia menyingkir agak jauh-jauh, lalu dia menaikkan doanya dan berkata, "Tuhan, aku adalah orang yang berdosa, kasihanilah aku," sambil memukul dirinya. Saudaraku, sikap doa menentukan doa kita didengar Tuhan atau tidak. Jadi, kalau kita mau datang kepada Tuhan, mari datang dengan sikap yang benar, datang dengan hati yang tulus, datang dengan hati yang penuh kesungguhan hati.
Kita orang-orang berdosa yang diberi kesempatan untuk datang menghampiri Tuhan, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Berikutnya, saudara-saudara, adalah apa yang disebut dengan pengakuan diri. Orang Farisi, saudaraku, dia mengaku siapa dirinya. Di dalam doanya dia menyebut dia bukan pezina, dia bukan perampok, bahkan dia juga tidak bisa disamakan dengan pemungut cukai itu. Ia rajin melakukan ibadah, doa, puasa seminggu 2 kali, memberikan persepuluhan, dan sebagainya. Tentu saja ini adalah hal-hal yang baik. Tetapi saudara-saudara, apa yang kita lakukan ini, kalau kita tidak datang dengan sikap yang benar, saudaraku, maka ini adalah hal yang sangat-sangat merugikan. Kalau saudara bisa hidup benar, kalau kita bisa menjalani hari-hari kita, kalau Tuhan memberi kita berkat lebih sehingga kita bisa melakukan banyak hal, saudara tahu itu karena kemurahan Tuhan. Jadi harusnya kita datang seperti pemungut cukai itu. Saudaraku, pemungut cukai itu dia bahkan tidak berani menenggadah wajahnya. Dengan hati hancur, dengan hati yang penuh kesungguhan, dengan hati yang tunduk kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kasihanilah saya. Saya orang berdosa. Saudaraku, hari-hari ini kalau kita mau berdoa dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan orang untuk berbuat banyak, saya ingin kita mengerti, saya ingin kita belajar, dan saya ingin kita melakukan doa kita dengan sebaik-baiknya. Berdoalah dengan pengakuan sejujur-jujurnya. Apa yang ada pada kita, itu yang kita bawa kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan sungguh luar biasa atas kita. Hal yang menarik lain, saudara-saudara, adalah bahwa ternyata Tuhan mengamati setiap orang yang berdoa. Apapun, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, saudara-saudara, Tuhan memperhatikan anak-anaknya yang berdoa. Dan itu sebabnya, saudaraku, reaksi dari Yesus diungkapkan dalam perumpamaan ini demikian. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Saudara-saudara, reaksi Yesus tidak terduga. Yesus justru melihat hati. Yesus justru melihat sikap. Yesus justru melihat kesungguhan orang yang datang kepadanya. Dan pemungut cukai datang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin kita mengerti. Kalau kita datang kepada Tuhan di dalam doa, mari kita berdoa dengan sikap hati yang benar. Datanglah dengan penuh kesungguhan, datanglah dengan penuh kerendahan hati. Kalau kita ada hari ini, ingat baik-baik, itu karena kemurahan Tuhan saja. Yang kedua, saudara-saudara, pada waktu kita berdoa, ungkapkanlah hal-hal yang sejujurnya. Ungkapkanlah bagaimana Tuhan berkemurahan atas kita. Ungkapkanlah kebutuhan kita. Doa kita bukan untuk merendahkan orang lain. Doa kita bukan untuk mencela orang lain. Doa kita juga bukan untuk membenarkan diri sendiri. Tetapi doa kita adalah kita datang kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Dan tahukah saudara,
Kalau kita datang dengan doa yang seperti itu, saudaraku, Tuhan menjawab doa kita. Yesus berkata, orang itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saya mengajak kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita datang dengan sikap yang benar. Kita datang dengan kerendahan hati. Dan percayalah, Tuhan yang mendengar dan melihat setiap orang sampai kedalaman hati, Dia akan menjawab doa kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Ampuni kami bila selama ini kami melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami bila banyak hal yang tak berkenan kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami mau mempraktekkan firman-Mu dengan benar. Dan biarlah firman itu akan membawa kami kepada kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman hari ini, dan biarlah jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah penyertaan-Mu. Engkau yang telah memberikan kami kemampuan dan kekuatan. Ampuni segala pelanggaran dan kesalahan dosa kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Indonesia yang mana wabah virus masih melanda Indonesia ya Tuhan. Bahkan seluruh dunia ya Bapa. Kami berdoa untuk tim medis Tuhan. Berkati para dokter-dokter yang merawat dan mengobati orang-orang yang terkena sakit ya Tuhan. Akibat dari virus dampak ini ya Bapa, oleh bilur-bilur Yesus, ada kuasa mujizat kesembuhan untuk mereka yang sakit ya Tuhan. Untuk mereka yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Untuk mereka yang berbeban berat ya Tuhan, Engkau yang menghiburkan mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati seluruh pemimpin dari jajaran tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Terutama Bapak Presiden kami ya Bapak. Berikan hikmat yang hanya daripada-Mu ya Tuhan, dalam menanggulangi virus ini ya Bapak. Terima kasih Yesus untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Dengan iman percaya kami ya Bapak. Janji firman-Mu berkata, segala sesuatu ada masanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, wabah ini ada masa-masa akhir dan kami terbebaskan dari semuanya ini ya Tuhan. Di masa sulit ini, Tuhan punya rencana. Ini akan mengajarkan kami untuk saling menguatkan, saling membantu, saling memperhatikan satu dengan yang lain ya Bapa. Lebih-lebih membangun iman kami ya Tuhan, membangun manusia roh kami, berlutut, berserah dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Sebab Engkaulah Allah yang luar biasa ya Tuhan, Allah yang satu-satunya kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ya Tuhan. Kami berdoa untuk otoritas kami ya Bapa, Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Berkati hamba-Mu dengan kasih karunia-Mu, anggur baru-Mu tercurah, penyertaan-Mu, penghiburan-Mu nyata baginya ya Tuhan. Kesehatan, kasih-Mu, perlindungan-Mu selalu ada untuk hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat GPDI Sunter ya Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat dalam perlindungan-Mu. Semakin lebih bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah-buah lebat dan manis ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu, perlindungan-Mu ada bagi kami semua. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu saat ini Tuhan, berdoa menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang ada
di seluruh Indonesia dalam pelayanan. Engkau tolong mereka yang melayani di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil terpencil sekalipun. Engkau memakai, mengurapi setiap mereka. Saat ini kalau ada di antara hamba-hamba Tuhan yang mengalami sakit, biarlah Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan. Mereka yang dalam kekurangan, biarlah Tuhan mencukupkan apa yang menjadi keperluan mereka. Mari tangan Tuhan terulur bagi hamba-hamba Tuhan untuk melayani lebih dalam lagi. Engkau kiranya menolong mereka, keluarga demi keluarga hamba-hamba Tuhan Bapa. Engkau pakai dengan urapan yang dari sorga. Engkau juga menolong mereka dalam menghadapi tantangan hidup, tantangan dalam pelayanan. Apalagi terlebih saat ini di mana gereja-gereja Tuhan tidak mengadakan ibadah, tetapi mengadakan ibadah di rumah-rumah. Dan biarlah hamba-hamba Tuhan tetap dipakai dan diurapi. Kiranya kuasa Tuhan melingkupi hamba-hamba-Mu, memberkati hamba-hamba-Mu, beri sehat, beri kuat ya Tuhan. Biarlah apa yang dilakukan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan Tuhan. Urapi dan pimpin hamba-hamba-Mu dan keluarga mereka. Berkati mereka Tuhan, sertai mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami. Amin.